wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawat Arif. Di sini saya akan melakukan tindakan penyalahgunaan nafsa kepada pasien. Di sini saya sudah membaca rekam medis, saya sudah mempersiapkan diri saya dan saya sudah mempersiapkan ruangan untuk bertemu dengan pasien dan saya siap bertemu dengan pasien. Pagi Bu, silakan dulu. Ya Ibu, perkenalkan, nama saya Perawat Arif. Di sini saya bertugas dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Di sini saya akan melakukan tindakan penyalahgunaan nafsa kepada Ibu. Di sini saya melakukan waktu 5 sampai 10 menit. Ibu tenang saja, segala kerahasiaan atau privasi Ibu saya akan jaga. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, sebelum kita mulai tindakan, lebih baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasi'azibil basyai fi anta syafila syifa'uka syifala yughdiru sakamam. Amin ya Bu. Ya, sebelum kita mulai, gimana Ibu? Apakah posisi Ibu sudah nyaman? Sudah Pak. Oke. Di sini kita akan melakukan tindakan konseling ya Bu. Jadi di sini saya mau bertanya sedikit tentang Ibu. Bagaimana kondisi Ibu saat ini? Saya sering pusing, malah tidak bisa tidur. Kemudian saya dikasih obat ini ya Pak. Jadi saya tidak tahu obat itu yang bikin saya pusing dan tidak bisa tidur Pak. Ternyata obat itu narkoba. Oh iya, jadi Ibu kesini untuk konseling ya Bu tentang penyalahgunaan nafsa ya. Jadi tadi Ibu mengatakan sering pusing dan tidak bisa tidur. Ibu susah untuk tidur. Kemudian Ibu juga dikasih obat-obatan ini ya Bu. Ya ini kalau saya lihat sepertinya pil ekstasi ya Bu. Jadi ini nanti tidak boleh dikonsumsi lagi ya Bu ya. Kemudian sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu narkotika atau nafsa? Belum Pak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Bu tentang narkotika atau nafsa. Jadi sedikit terkait narkoba atau nafsa ya Bu. Jadi nafsa itu merupakan singkatan dari narkoba atau alkohol, kemudian psikotropikat, di mana nanti kita menggunakan obat-obatan ini nanti menimbulkan ketergantungan atau kita jadi kecanduan gitu ya Bu. Jadi apabila kita mengonsumsi obat ini maka kita tidak tercandu. Jadi kita akan mengonsumsi obat ini terus menerus. Kemudian jadi toleransi obat ini semakin besar. Ya, sebelumnya Ibu bagaimana sudah tahu macam-macam narkotika atau nafsa? Belum Pak. Ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macamnya ya Bu. Jadi ini saya sedikit jelaskan macam-macamnya gitu ya. Jadi ada beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan antidepresan. Jadi golongan antidepresan ini menurunkan sinyal otak sehingga efeknya kalau obat-obatan ini kita minum itu pengaruhnya itu tidak terus tidur terus jadi malas, jadi menimbulkan rasa depresif. Jadi apabila obat ini Ibu konsumsi maka ya yang tadi dia akan menimbulkan rasa malas dan Ibu tidak bisa tidur. Terus yang kedua itu adalah golongan simulan. Jadi golongan simulan ini kebalikan dengan golongan depresi tadi. Jadi depresi itu menurunkan gejala otak, tetapi simulan ini malah meningkatkan kerja otak. Kemudian ini nanti kita minum efeknya itu pada tubuh kita akan terjadi lebih fresh, tubuh kita akan stamina-nya akan meningkat. Jadi ada yang ketiga yaitu ada golongan halusinogen, di mana halusinogen ini bisa menimbulkan namanya fantasi atau organ biasanya disebut dengan offline. Bagainya tadi yang ringan mungkin bisa menimbulkan kecanduan jika kita pengen minum terus menerus. Gimana Bu? Apakah ada yang ditanyakan?
Bahayanya itu apa ya Pak? Oh jadi bahaya. Oke Bu, saya akan jelaskan lagi tentang bahayanya. Tadi saya agak sudah jelaskan sedikit ya tadi tentang bahayanya, tapi saya lupa bertanya kepada Ibu dulu. Jadi di sini bahayanya tadi yang ringan mungkin bisa menimbulkan kecanduan. Ya kecanduan tadi yang saya sering bilang ya Bu, apabila kita minum obat ini pertama dan seterusnya itu kita akan terus menerus untuk minumnya. Kita tuh rasanya tuh pengen untuk minum terus, kitanya tidak bisa berhenti untuk meninggalkan obat itu, tetapi kita ingin untuk minum obatnya tersebut. Jadi kita pengen minum terus menerus, tetapi nanti efeknya juga panjang. Jadi pada saat ibu sudah mengonsumsi obat tersebut, maka efeknya juga akan panjang ya Bu, karena itu merusak jantung, merusak pernapasan kita, terus merusak otak, sehingga otak kita tidak mampu untuk berpikir hal-hal yang positif. Bagaimana Ibu terkait bahayanya sudah jelas Bu? Jelas Pak. Ya jelas. Jadi kemudian di sini Ibu saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktornya ya Bu ya. Jadi kenapa sih bisa mengonsumsi narkotika? Narkoba ya itu sebenarnya ada dua faktor ya Bu. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan faktor internal itu jadi faktor internal itu adalah dari diri kita sendiri. Misalnya keluarga, atau bisa jadi masalah ibu dengan suaminya, atau bisa jadi bercerai begitu, atau masalah ekonomi. Terus eksternal itu mungkin tadi yang bisa saya sampaikan tadi, karena eksternal ini dari lingkungan pergaulan kita. Jadi bagaimana lingkungan kita, bagaimana cara kita bergaul sesama masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Mungkin ada yang lagi ditanyakan? Gimana ya Pak cara mencegah Pak? Oke ya, baik sekali Bu ya. Mencegah sih. Soalnya saya ingin Oh iya, baik sekali Bu, terima kasih. Baik sekali Ibu ingin berhenti dari narkoba. Jadi cara mencegah itu mungkin Ibu bisa dapat dukungan dari keluarga atau dari orang tua. Sebelumnya Ibu sudah berkeluarga? Ya, Ibu sudah berkeluarga ya Bu. Nanti bisa konseling berikutnya, nanti Ibu bisa mengajak suaminya untuk konseling agar memberikan dukungan, support kepada Ibu. Dan Ibu apabila Ibu ingin sekali berhenti, salah satunya juga kita untuk bertawakal kepada Allah ya Bu. Ibu bisa melakukan salat 5 waktu untuk berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan iman kepada Ibu. Semoga pada saatnya Ibu ingin meminum obat tersebut, Ibu tidak ingin melakukannya tersebut, karena Ibu sudah melakukan rutinitas Ibu ya sebagai seorang muslim, sudah melakukan sholat, maka iman ibu itu semakin kuat. Dan hal-hal yang seperti tadi, seperti narkoba, Ibu tidak ingin mengkonsumsi lagi. Ya, baik sekali Ibu sudah bekerja sama dengan saya. Bagaimana Ibu, apakah apa yang Ibu rasakan selesai kita ngobrol tentang penyalahgunaan narkoba ini? Ya baik ya Bu ya. Jadi saya sarankan Ibu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara ya Ibu yang tadi saya sudah katakan, perbanyaklah sholat, karena sholat itu kita bisa sadar diri bahwa kita itu sudah merasa lebih tenang. Jadi sehingga kita pemikirannya itu tidak kemana-mana lagi, sehingga pada saat kita mengonsumsi obat lagi, kita tidak ada keinginan untuk mengonsumsi obat tersebut. Jadi ya mungkin itu saja ya Bu, saran dari saya. Baik sekali sudah bekerja sama dengan saya. Mungkin nanti konseling berikutnya Ibu datang dengan suami Ibu. Ya nanti tempatnya di sini saja dengan waktu yang sama. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya Bu ya. Oke, mari kita akhiri itu pertemuan ini dengan membaca alhamdulillah dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.